Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Innal hamdalillah wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Hamdan wa syukran lillah allazi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Ya ayyuhan nas usikum wa nafsi wa ta'ati la'alakum tuflihun. Pada pagi ini kita bertemu kembali. Pertama-tama marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada bahwasanya kita pada pagi ini di kesehatan sehingga kita bisa berkumpul untuk belajar ya. Nah, pada pagi ini kita akan melanjutkan foto-foto perilaku konsumen yang masih selesai dibahas minggu lalu. Sebelum kita mulai pula kita harus memberi kata pembuka bahasa Islami, apa tujuan masuk Zoom dan apa yang dikatakan tentang topik ini. Silakan dari Dinda Yuliastuti, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa bihi wa mawala amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah Rabbi, segala zat yang Maghfur, zat yang syukur yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat yang iman, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam sampai nikmat sehat walafiat sehingga kita bisa berkumpul di ruang Zoom ini. Perkenalkan, nama saya Dinda Yuliastuti, NIM 120161115 dari kelas 3C Akuntansi Syariah. Di sini tujuan saya memasuki Zoom ini untuk mengikuti kuliah Islamic Marketing dan Manajemen dan juga menambah wawasan materi sebelumnya yaitu perilaku konsumen. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Adi Mursalid, SEMM selaku mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Titiana Devi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa bihi wa mawala amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Fitriana Devi, NIM 120161083. Asal saya dari Pontianak. Tujuan saya memasuki ruang Zoom ini untuk mengikuti mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen dengan materi perilaku konsumen. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Imelda Mauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa bihi wa mawalah amma ba'du. Perkenalkan, saya Imelda Mauli, NIM 120161011 dari kelas 3C Akuntansi Syariah. Asal tempat tinggal saya di Kabupaten Natuna. Dan adapun tujuan saya mengikuti Zoom pada hari ini ialah untuk mengikuti perkuliahan Islamic Marketing dan Manajemen dan juga untuk menambahkan pengetahuan saya terkait perilaku konsumen. Demikian perkenalan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indiani Saputri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa bihi wa mawala amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul di tempat yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih juga kepada Bapak Adi Mursalin SEMM
selaku dosen pengampu mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen yang akan memaparkan materi pada pagi hari ini. Perkenalkan, nama saya Indiani Saputri, NIM 120160075, kelas 3C, Prodi Akuntansi Syariah. Tujuan saya masuk di Zoom pada pagi hari ini adalah untuk melanjutkan materi pertemuan ke-9 kemarin dan untuk mengetahui apa perilaku konsumen. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Setiana. Mas Setiana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu ala anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Marilah terlebih dahulu kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia dan rahmat-Nya kita semua sehingga kita pada pagi ini dapat berkumpul di Zoom meeting ini. Terima kasih kepada Bapak Adi Mursalin SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen. Perkenalkan, nama saya Irma Septiana, NIM 120160087 dari kelas 3C Akuntansi Syariah. Tujuan saya masuk di Zoom ini karena saya ingin mengikuti perkuliahan Islamic Marketing dan Manajemen yang membahas tentang perilaku konsumen. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ijra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Terima kasih kepada Bapak Adi Mursalin selaku dosen pengampu mata kuliah Islamic Marketing, dan terima kasih kepada teman-teman yang telah meluangkan waktu untuk berkumpul di Zoom hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melindungi kita dan memberikan kita kesehatan pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Hizra Palija dengan NIM 120160123, asal Bengkayang. Tujuan saya memasuki Zoom untuk melanjutkan perkuliahan minggu lalu dan untuk mengikuti mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maulidia. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama terima kasih kepada Bapak Adi Mursalin SEMM yang telah memberikan saya kesempatan untuk memasuki ruang Zoom ini. Perkenalkan, nama saya Maulidia dengan NIM 1201663 dari kelas 3C Akuntansi Syariah. Alasan saya memasuki ruang Zoom karena ingin belajar mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen dengan tema perilaku konsumen. Sekian dari saya. Assalamualaikum. Sekian dari saya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seli Ramawati. Seli Ramawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat dan rahmatnya kita semua diberi kesehatan pada pagi hari ini dan dapat berkumpul di Zoom meeting lagi. Tidak lupa pula salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Seli Ramawati, NIM 120160091. Saya berasal dari Kuburaya. Tujuan saya masuk Zoom hari ini adalah untuk mengikuti mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen dan juga untuk melanjutkan materi sebelumnya tentang perilaku konsumen yang diampu oleh Bapak Adi Mursalin SEMM. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suhaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada Bapak Adi Mursalin SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen. Perkenalkan, nama saya Suheni dari Prodi Akuntansi Syariah kelas 3C. Tujuan saya memasuki Zoom kali ini untuk mengikuti mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen dengan materi yaitu tentang perilaku konsumen. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nutania Dina Antika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita terhadap kehadirat Allah yang mana atas berkat dan rahmatnya kita dapat berkumpul di Zoom pada hari ini tanggal 10 Desember 2021. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Adi Mursalin selaku dosen pengampu Islamic Marketing dan Manajemen ini. Perkenalkan, nama saya Luftania Ginarantika, saya dari kelas 3C Akuntansi Syariah, saya berasal dari Pontianak di Jalan Ayani 2. Maksud dan tujuan saya masuk di Zoom Makul Islamic Marketing dan Manajemen ini, ingin berpartisipasi dan ingin berkomunikasi dengan mudah saat Makul Islamic sedang berlangsung, yang mana tema hari ini membahas tentang perilaku konsumen. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah Rabbi, segala zat yang maha gafur, zat yang maha syukur, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur. Nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul di Zoom meeting dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa selawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya beserta sahabat. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dan mendapat petunjuk hingga hari kiamat nanti. Baiklah, perkenalkan, nama saya Zara dengan NIM 1201699. Saya dari kelas 3C Prodi Akuntansi Syariah. Saya berasal dari Galing, khususnya Kabupaten Sambas. Tujuan saya mengikuti perkuliahan Zoom meeting pada hari ini adalah untuk mempelajari dan memahami tentang materi perilaku konsumen yang mana diampu oleh Bapak Adi Mursalin SEMM. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadil. Saya, Pak. Ya, silakan Fadil, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan iman lahir dan batin serta kekuatan kesehatan pada kita semua. Perkenalkan, nama saya Fadil Padri dari Kabupaten Melawi, NIM 120161127 kelas 3C Akuntansi Syariah. Adapun tujuan saya mengikuti Zoom Islamic Marketing dan Manajemen pada hari ini untuk mengetahui tentang apa itu perilaku konsumen dan Makul Islamic Marketing yang telah diampu oleh Bapak Adi Mursalin SEMM CPMM. Dah ya. Dewi Andra ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Perkenalkan, nama saya Dewi Anggraini dari kelas 3C Prodi Akuntansi Syariah NIM 1201607. Tujuan saya mengikuti Zoom meeting pada pagi hari ini ingin mengikuti mata kuliah Islamic Marketing Manajemen dengan mudah dan lancar.
Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ratna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Shalawat serta salam tidak luput kita hanturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW yang memimpin kita ke jalan yang benar, aman, serta barokah. Baiklah, perkenalkan nama saya Ratna, NIM 1201671. Saya berasal dari kelas 3C Akuntansi Syariah. Tujuan saya memasuki Zoom ini untuk melanjutkan materi pada pertemuan minggu lalu, dan untuk memenuhi mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen dengan materi perilaku konsumen. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marima, ada? Marima? Oke ya, jadi kita lanjutkan. Kemarin sampai nomor berapa pertanyaannya? 5, Pak. Nomor 5. Sekarang nomor 6 ya enggak? Silakan nomor 6. Silakan. Lanjut ke nomor 6. Nomor 5 udah jawab belum nomor 5? Udah, Pak. Ya, Pak. Udah, kan nomor 6 ya, berarti nomor 6. Silakan. Saya, Pak. Silakan, langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidia dengan NIM 1201663 dari kelas 3C Akuntansi Syariah, ingin menjawab pertanyaan nomor 6, yaitu bagaimana faktor psikologis memengaruhi perilaku konsumen dalam membeli suatu produk. Faktor psikologis dapat mempengaruhi perilaku konsumen dalam membeli suatu produk karena faktor psikologis merupakan pembentukan karakter seseorang sehingga dia menjadi unik. Keunikan ini juga yang berdampak pada pilihan-pilihannya dalam memenuhi kebutuhannya. Sekian dari saya, terima kasih. Oke. Ada yang lain lagi? Silakan. Pendapat masih nomor 6. Silakan. Ada yang pendapat lain? Nomor 6 atau apa saja itu faktor psikologis itu kira-kira? Ada yang berpendapat, silakan. Faktor psikologis. Jadi memang bisa berpengaruh faktor bisa terhadap keputusan konsumen. Ini bisa mempengaruhi keputusan konsumennya dalam psikologis. Jadi dalam masuk konsumen itu kan ada tahu apa itu faktor psikologis. Kalau kita bicara soal psikologis itu tentang kejiwaan, ya kan, jiwa konsumen, itu kan. Anda bisa beli baju, kenapa beli baju? Itu juga oleh faktor psikologis kan. Apa saja itu faktor psikologis, misalnya faktor kepribadian, faktor motivasi kan. Apalagi kenapa Anda beli baju warna ini, kenapa Anda beli tas model ini, ada oleh faktor kepribadian juga kan. Ada faktor apa lagi, faktor motivasinya ada kan. Jadi apa saja komponen dari faktor psikologis itu? Apa saja tuh faktor komponennya, apa saja? Nah, silakan menjawab. Komponennya apa saja yang termasuk dalam faktor psikologis? Ada kan? Komponennya? Hah? Gimana dia? Yang motivasi, persepsi. Motivasi kan, persepsi kan? Itu faktor psikologis, sikap, ya kan? Pengetahuan dan keyakinan serta sikap. Sikap keyakinan enggak. Nah, itu kan faktor psikologis. Jadi setiap orang itu, setiap konsumen itu beda-beda sikapnya, persepsinya kan, keyakinannya, kepercayaannya, motivasinya membeli suatu produk. Ya, itu kan. Ada misalnya berpakaian, soal warna aja beda-beda kan. Si A kalau pakai itu warna putih. Kenapa warna putih? Nah, tanya pembeli kan. Mungkin karena kalau itu suci, tanya dari si artinya putih suci. Ada yang putih warnanya merah, merah ya kan. Pasti ada alasannya kan. Kenapa merah? Gitu kan. Yang tahu itu konsumen lah kan. Karena itu juga warna itu, Anda suka warna apa itu juga
membentuk apa tuh, membentuk karakter Anda kan. Nah, kalau Anda suka warna merah tuh berarti bagaimana karakter Anda, gitu. Ya kan? Jiwa Anda gimana kan? Anda berani, agresif tuh orang merah kan warna yang menunjukkan keberanian kan? Ya kan gitu kan? Agresif kan? Udah, warna merah kan? Jadi kalau yang suka warna merah pun agresif orangnya. Terus berani, gitu kan? Ada yang warna biru, kalem, ya kan, tenang, gitu kan? Itu kan, jadi warna itu bisa, warna pada warna itu bisa menunjukkan karakter Anda. Itu juga ikut mempengaruhi apa yang Anda beli, gitu kan? Warnanya apa kan, gitu kan? Kalau nanti buat rumah catnya warna biru, karena apa? Saya suka warna biru, gitu kan? Kenapa suka warna biru? Kalem, gitu kan? Gitu kan? Itu kan contoh, ya kan? Dari atau persepsi Anda, cara pandang Anda pada suatu produk kan juga mempengaruhi apa nih perusahaan untuk membeli produk. Juga sikap. Kalau kita bicara sikap itu kita ada 3 komponen, ada kognitif, ada afektif, ada konatif kan. Kalau kognitif itu cara Anda berpendapat, berpikir. Kalau Anda menonton iklan produk, katakan produk X, Anda kan berpikir melalui panca indera Anda. Anda dengar, Anda lihat, Anda pikirkan. Katakan, produk ini bagus, itu kognitif namanya. Bagus, itu kognitif. Enak, itu kognitif kan. Ya kan? Karena enak, bagus, Anda suka, afektif kan. Nah, itu afektif suka. Suka tidak suka itu afektif. Kalau Anda suka, Anda beli kan gitu. Ya kan? Itu kognitif. Jadi kalau punya persepsi positif, membentuk sikap positif. Sikap positif akan membentuk apa tuh Anda akan membeli seperti itu gitu. Itu udah faktor psikologis yang itu. Atau kepribadian Anda, kepribadian ya kan. Cara hidup Anda gimana? Gaya hidup Anda gimana kan? Gaya hidup kan? Nah, gaya hidup itu gimana? Gaya hidup Anda gimana? Itu juga berpengaruh pada apa yang Anda beli. Ya kan gitu kan? Motivasinya apa? Anda beli sepeda kok mahal-mahal supaya motivasi supaya dihargai kan? tidak dianggap rendah, itu kan motivasi kan, banyak motivasi teori apa, ada teori Maslow, ada teori Best-Esberg dan sebagainya gitu. Anda kalau beli sepeda nanti ada dengan kawan tidak diolok-olok gitu ya, itu faktor psikologis kan, itu pengaruh, sangat berpengaruh ke psikologis kan, ya kan. Jadi Anda lihat teman-teman Anda nih berpakaian itu beda-beda warna kan, beda desain, ya kan? Betul nggak? Atau jangankan baju hijab Anda tuh atau hikmah Anda tuh beda-beda kan, warnanya kan? Coba ditanyakan, pertanyaannya. Kalau Bapak tanya Ratna nih, Ratna, halo Ratna, dengan suara Bapak Ratna, halo Ratna, dengan suara Bapak, Ratna, tak dengar deh. Ratna, tak dengar. Oke, pertanyaan ya, Indiani Saputi Allah, Indiani. Iya, Pak. Nah, jadi Indiani kan kalau beli baju suka warna apa? Karena kalau Indiani ketika uang untuk disuruh beli baju, Indiani beli baju ini bagaimana? Putih. Putih. Kenapa putih? Suka ya, Pak. Ya, kenapa suka putih gitu? Karena ada maknanya. Suka, itu suka. Kalau udah suka enggak beli putih kan? Ya kan gitu. Kenapa beli warna putih gitu? Kalau enggak warna biru, kalau enggak warna hitam, kalau enggak warna merah gitu kan. Karena foto psikologis masih ada tuh. Kenapa? Kenapa beli warna putih gitu? Karena enggak ada baju putih itu sedikit di rumah, terus tuh kayak pengen ya, Pak. Pengen. Oh gitu. Berarti enggak ada dan support psikologis lain enggak? Cukup pengen, tidak ada baju putih gitu ya enggak? Oke. Kalau yang di atas tuh kalau hijab fitbarnya warna coklat itu kenapa warna coklat? Warna coklat tuh kan? Nah, kenapa warna coklat? Kenapa? Ayo, Indiani silakan. Kenapa Indiani fitbarnya warna coklat? Nah, enggak warna hitam. Ya. Enggak warna hitam, enggak warna merah, enggak warna bunga-bunga. Nah, apa sebabnya itu?
Apa yang mempengaruhinya itu? Faktor apa? Kebutuhan, Pak. Kebutuhan, motivasi itu ya, kebutuhan. Karena semua kan butuh gak tuh. Nggak ada ini kah? Nggak ada yang kebutuhannya gitu. Jadi warna pun boleh ya nggak masalah ya nggak paksa. Dia nggak pakai faktornya semua bisa. Warna hitam mau, warna kuning mau gitu ya. Ini ada, kan? Oke. Coba tanya ke Imelda Molly. Imelda, halo, dengar suara Bapak? Ya, Pak. Oke. Nah, kalau Imelda dalam beli baju gimana? Orang tua kasih uang nih kepada Imelda nih, 100.000. Disuruh beli baju. Nah, Imelda menyebabnya gimana? Warna ya, Pak? Terserah, mau warna kah, mau model kah, mau apa, terserah. Semuanya lah, model gimana, warna gimana, terserah. Gimana? Kasih masih nih beli baju pasar di mall. Nah, kita ke mall kan? Nah, gimana? Dalam membeli baju Anda gimana coba? Pilih yang itu, Pak. Yang lucu kayak gitu, Pak. Nah, kenapa? Yang lucu ada gimana? Baju yang lucu gimana? Cara model baju yang lucu itu gimana? Yang bentuknya unik-unik, Pak. Soalnya saya suka beli yang kayak gitu, Pak. Oke, kenapa? Kenapa yang Nah, alasannya apa alasannya? Yang unik itu. Enak dipandang. Gimana? Enak dipakai. Ngelihatnya tuh enak gitu, Pak. Oh, enak. Jadi sebenarnya suka yang lucu-lucu ya enggak? Betul kah? Suka yang lucu. Yes. Itu faktor apa? Kepribadian kan? Ada yang unik, yang lucu-lucu itu kan? Kalau warna gimana? Warna milih apa? Warna yang gelap-gelap, Pak. Gelap-gelap. Enggak nampak nanti. Ya. Tergantung. Kalau warna gelap-gelap enggak nampak lah orang sapu nih gitu. Kenapa suka warna yang gelap-gelap? Elegan, Pak. Nah, elegan, ini kan? Jadi kalau beli mobil warna hitam ini itu kan? Ya gitu kan? Kalau rumah warna apa catnya? Kalau rumah warna hitam. Kalau mau hitam gelap kali enggak? Kalau hitam enggak bagus, Pak. Kalau baju, berarti baju warna hitam kali ya enggak? Kalau gamis pakai warna hitam ya enggak? Elegan kan? Coklat. Coklat ya. Oh, coklat ya enggak? Itu kan itu faktor psikologis. Kenapa warna coklat? Kenapa? Kenapa warna coklat itu beli baju warnanya coklat itu? Sama, Pak, kayak warna hitam tadi, Pak. Terlihat elegan. Oh, gitu. Itu namanya faktor psikologis kan? Yang tahu yang pembeli lah, ya kan? Nah, itu faktor-faktor apa? Faktor-faktor psikologis yang mengaruhi konsumen membeli kan? Beda kan? Tidak sama. Sama ya kan? Enggak, Bapak tanya mau Lydia. Kalau mau Lydia gimana? Halo mau Lydia. Iya, Pak. Nah, kalau mau Lydia gimana? Bercerita. Kalau beli baju apa mana modelnya, warnanya apa? Gimana cerita coba? Alasannya apa? Kalau warna, saya warna biru. Terus kalau misalnya kalau motif tuh kayak motif-motif yang lucu gitu. Kayak unik. Unik. Oh ya, sama dengan siapa gitu? Ya udah. Unik, enak, lucu. Enak. Ya, itu psikologis ya kan? Kepribadiannya. Model, itu enggak. Modelnya gimana? Bebas. Enggak. Selain enggak. Kenapa? Nanti itu faktor apa? Faktor psikologisnya enggak. Oke. Nah, itu yang nomor 6 ya, psikologis berpengaruh pada keputusan konsumen untuk membeli produk. Sama Anda makan, ya kan? Anda makan di mana, ya kan? Tergantung status Anda gimana. Kalau Anda manajer, Anda mau makan di mana nih kira-kiranya cocok kan? Anda kalau makan di warung Tegal malu. Nanti kalau ketahuan anak buah saya, malu lah, diolok-olok. Itu kalau saya makan di sini yang bagus, yang mahal kan? Supaya nanti dinilai mantap, kan keren kan? Itu kan namun faktor psikologis kan? Dihargai kan? Tidak dibully, gitu kan? Itu faktor psikologis semuanya, ya kan? Jadi Anda juga gitu, Anda bergaul, kawan-kawan, kumpul-kumpul, Anda diundang
ulang tahun kan, datang Anda pasti pakai baju baru kan, betul nggak? Betul nggak? Anda beli baju yang terbaik kan, pakai kan? Kenapa Anda pakai baju yang terbaik itu? Sebenarnya nanti kalau yang nilai kami bagus kan, cantik, gitu kan? Ya kan? Betul nggak? Itu faktor psikologis kan? Sehingga Anda kalau ada baju baru, Anda beli ke pasar beli baju kan, cari model yang bagus, yang cocok kan, warnanya Anda coba, nanti Anda minta kawan, tapi tidak nih, nanti Anda beli gitu kan, itu faktor psikologis kan, pasti itu, ya kan gitu. Anda pasti kalau Anda diundang gitu kan, diundang acara-acara misalnya ulang tahun, perkawinan kan gitu, pasti Anda akan memilih baju yang terbaik kan, dipakai. Supaya apa? Supaya Anda dianggap cantik, bagus, baik, apa rapi gitu kan. Tidak jelek, tidak ini gitu kan, itu namanya faktor psikologis ya, gitu kan. Nanti orang berpendapat saya cantik dan sebagainya, itu kan namanya faktor psikologi, itu persepsi kan. Dan apa motivasinya? Dihargai kan, diterima oleh anggota kelompok gitu kan, tidak dibully gitu kan, itu motivasinya gitu, itu motivasinya. Oke ya, jadi itulah psikologis, banyak beda-beda kan, motivasi beda-beda ya. Tidak ada orang kaya makannya sederhana, ada orang kaya itu namanya makan sehat kan, sehatannya gitu kan, ada. Tidak semua orang kaya itu makan mewah ya, ada banyak sederhana, justru terbalik, yang tidak kaya juga makannya enak gitu kan. Dia terbalik nih kan, rasional gitu. Oke, sekarang nomor 7 silakan. Saya Pak. Saya Pak. Silakan. Berarti semua bicara, Lutiannya dan Gina Tika, silakan. Salah satu bicara. Silakan Lutiannya Gina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luftania Gina Rantika. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 7, apa yang dimaksud dengan faktor sosial. Faktor sosial adalah sekelompok orang yang secara bersama-sama mempertimbangkan secara dekat persamaan di dalam status atau penghargaan komunitas yang secara formal dan informal. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang mau pendapat? Silakan. Saya Pak. Silakan. Siapa? Dewi Anggraini, silakan. Kalau menurut saya faktor sosial itu faktor yang dipengaruhi oleh orang-orang di sekitar kita. Tuh. Sekian dari saya Pak. Oke, yang lain lagi silakan. Oke, contohnya apa? Sosial. Pak. Silakan. Siapa nih? Hijrah ya? Hijrah, Pak. Nah, silakan Hijrah. Faktor jaringannya ini. kita, komponen yang termasuk di dalamnya yaitu kelompok acuan, keluarga, saran perat, dan status sosial komponen. Faktor sosial adalah faktor yang meliputi hubungan kekeluargaan, pandangan pekerjaan, kebebasan berpolitik, dan hubungan kemasyarakatan. Sekian dari saya. Oke, itu ya. Kalau Anda nih kan kuliah di mana? IAIN kan? Kalau jaketnya warna apa? Pak, biru. Biru. Kenapa warna biru? Kenapa? Karena dari kampusnya warna biru, Pak. Ya, itu faktor sosial kan? Iya. Iyalah, sosial kan? Anda jadi mahasiswa IAIN harus patuh pada aturan IAIN. Karena Anda masuk komunitasnya kan? Sehingga kalau warna biru, Anda tidak boleh pakai jaket merah, tidak boleh. Kenapa biru? Saya kan mahasiswa IAIN. Nah, gitu kan? Itu kan alasannya kan sosial kan? Nah, sama di rumah Anda kalau makan tuh siapa yang dominan? Orang tua atau Anda yang ngatur? Orang tua yang masak, Pak. Orang tua kan? Nah, kalau orang tua makan tempe, Anda juga makan tempe, enggak? Iya, Pak. Jadi itu waktu keluarga kan? Nah, misalnya beli baju, ada juga yang idenya orang tua, Anda ikut orang tua, Anda tidak boleh menentukan. Pokoknya orang tua yang semua yang menentukan itu orang tua ya, keluarga kan. Apa yang Anda pakai itu dihitung oleh keluarga. Itu faktor sosial juga dari keluarga kan. Itu contohnya kan. Anda misalnya ikut organisasi apa? Anda di IAIN ada organisasi apa? Organisasi IAIN apa organisasi di akuntansi? Ada organisasi tidak? Ada, Pak. Apa namanya? HMPS. Nah, itu ada seragamnya tidak? Ada. Warnanya? Warna merah, Pak.
merah. Nah, beda dengan tadi yang kampus kan. Iya. Kenapa kok warna merah? Kan ada alasannya tuh warna merah kan? Ada. Enggak warna hitam, enggak warna kuning kan? Pasti ada alasannya. Kenapa kok organisasi ada tuh milih warna merah gitu kan? Nah, itu faktor psikologisnya kan. Tapi kalau Anda pakai, karena Anda termasuk anggota kelompok tersebut, Anda wajib pakai baju warna merah gitu kan? Nah, itu namanya faktor sosial, gitu kan? Anda suka siapa? Anda siapa pet Anda? Apakah Pita Yanti, apakah Sarah, atau apakah Arsanti? Apa yang Anda suka Arsanti, katakan Anda penggemar Arsanti namanya. Jadi apa yang Arsanti suka beli itu Anda beli juga, gitu kan? Apakah Anda beli gitu kan? Kalau Arsanti beli sepatu ini, Anda ikut sepatunya, itu namanya preferensi, gitu kan? Anda suka siapa, itu Anda akan beli produk yang oleh yang Anda suka itu preferensi kan? Dulu ada Joshua, dulu kan ada Joshua. Jadi ada perusahaan kan dengan menggunakan endorse Joshua waktu anak-anak ya. Banyak anak-anak suka Joshua. Jadi apa yang Joshua makan tuh diikuti anak-anak. Anak-anak suka Joshua. Itu namanya referensi kan. Nah, itu faktor sosial namanya. Ya itu. Jadi ini berpengaruh ya. Maka hati-hati dalam bergaul. Kenapa? Karena kalau kita salah bergaul, kadang ada orang tidak mampu bergaul dengan orang kaya, sehingga apa yang sehingga waktu dia orang kamu itu satu, Anda menginginkannya orang tua Anda tidak mampu kan, kasihan kan, ya kan? Jadi itu pasti bergaul juga. Sosial kita pengaruh apa kita beli kan. Nanti kalau kita tidak beli itu dibully dan sebagainya macam-macam kan, malu itu kan. Sama kalau kita sekolah ya, ada keluarga yang biasa aja sekolah di sekolah yang kaya, ya kan? Pengaruh tuh ya. Sepatunya bagus, tasnya bagus kan. Ini kalau anak-anaknya tidak mau jelek mah nanti takut di kawan-kawan kan. Kenapa? Karena faktor lingkungan sosial kan di sekolah kan. Banyak anak orang kaya kan, sepatu bagus, tas bagus kan. Nah, itu berpengaruh tuh. Ya, itu berpengaruh kali itu. Itu lingkungan sosial ya. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi konsumsi beli itu, banyak faktor. Saya psikologi juga faktor sosial, gitu kan. Kalau asal makan tadi orang tua, ya. Tapi kalau Anda sudah kerja sebagai apa? Manajer, kan kerja kan, sosial kan, manajer kan, itu nggak berpengaruh pada apa yang Anda beli, ya kan? Bajunya beda dengan dulu lain, nggak masa manajer pakai baju itu seperti dulu, nggak mungkin kan? Pulpennya harganya beda, sepatunya beda, itu manajer kan? Nah, itu jadi dari jabatannya, pekerjaannya kan. Nah, kan mereka berhubungan di kantor, masa manajer pakai sepeda butut, lalu hanya beli mobil kan, karena apa itu lingkungan sosial namanya kan. Atau Anda hidup bermasyarakat, bertetangga, saling bersaing kan, tetangga beli ini, Anda beli ini gitu, itu enggak sosial kan, bersaing tidak sehat tuh, bersaing harta kan. Kalau tetangga beli TV 20 in, Anda beli TV 24 in, kalau bersaing itu juga faktor sosial kan, mempengaruhi untuk membentuk produk itu kan gitu. Nah, itu ya, paham enggak? Ini lingkungan sosial ya, sangat berpengaruh. Apa yang itu juga diperoleh lingkungan sosial Anda kan, di mana Anda bergaul kan, itu penting sekali ya. Oke, nomor 8 ya. Saya Pak. Silakan. Fadli dulu, Fadli Alfan, silakan Fadli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 8. Pertanyaannya, bagaimana faktor sosial memengaruhi perilaku konsumen dalam membeli suatu produk? Jawabannya, faktor sosial mempengaruhi perilaku konsumen dengan 3 faktor, yaitu kelompok referensi. Kelompok referensi memiliki potensi untuk pembentukan sikap atau perilaku individu. Yang kedua, keluarga. Perilaku pembeli sangat dipengaruhi oleh anggota keluarga. Jaringannya lelet. Jadi vendor berusaha mencanakan. Ya, terus lanjutkan. Dipengaruhi oleh istri, maka penjual akan mencoba untuk menargetkan wanita dalam iklan mereka. Ya. Yang ketiga, peran dan setiap orang memiliki peran dan status yang berbeda dalam masyarakat dalam hal kelompok, klub, keluarga atau organisasi di mana ia berasal. Ya.
Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lelet ya, Charlie ya, enggak? Jaringannya agak terganggu ya, enggak? Putus-putus enggak? Jawabnya betul ya. Oke, apa lagi? Saya, Pak. Nah, Jara, silakan Jara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zara. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 8, yang mana soalnya bagaimana faktor sosial mempengaruhi perilaku konsumen dalam membeli suatu produk. Faktor sosial dapat mempengaruhi perilaku konsumen dalam membeli suatu produk karena faktor sosial merupakan ikatan hubungan antar teman, keluarga, dan orang tua dalam mempengaruhi keputusan pembelian. Semakin tinggi hubungan dengan teman, keluarga, dan orang tua, maka semakin tinggi pula keputusan konsumen untuk melakukan pembelian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu ada pada kalian enggak? Ya, itu sosial ya. Keluarga. Ini kadang-kadang kalau Anda satu keluarga ini ramai, ada bapak, ada ibu, ada anak. Ada anak minta ini, nah ini. Nah, itu kan itu jadi orang tua beli itu juga faktor keluarga kan. Ya kan? Atau ya minta lah, beli lah, beli sepatu lah, beli pakaian lah. Kenapa kawan saya gini? Ya, itu kan itu sosial, ya kan. Anda amati ya di keluarga masing-masing kan, ya kan? Anda amati di keluarga Anda masing-masing, pasti ada yang diminta dibeli kan oleh anak. Kadang-kadang orang tua beli ini karena anaknya minta, gitu kan? Gitu. Jika banyak perusahaan membuat iklan, siapa yang dominan? Kalau misalnya beli kompor, beli dapur itu siapa yang dominan ambil putusan? Siapa yang dominan? Coba. Kalau di keluarga Anda, misalnya mau beli kompor, gas, atau yang lain itu yang dapur itu siapa yang dominan dalam putusan? Siapa yang dominan? Bapak atau ibu? Yang dominan siapa yang dominan? Kalau beli kompor, siapa yang dominan untuk memutuskan pembelian? Siapa? Orang tua. Siapa orang tua? Kan dua, ada ibu, ada bapak. Ibu. Oh, ya kan? Karena kalau misalnya berlibur, siapa yang dominan? Anda liburan nih, panjang nih. Anda mau berlibur nih. Siapa yang dominan tuh dalam keputusan? Bapak. Bapak. Bisa bapak, bisa ibu, atau bisa kompromi kan? Ya kan? Bisa bapak, bisa ibu, enggak? Atau bisa juga anak kan? Anak ngasih usul kan? Jadi yang itu orang tua kan? Untuk orang tua itu namanya itu faktor keluarga. Siapa yang dominan? Tapi kalau beli mobil, siapa yang dominan? Siapa yang bisa beli mobil? Nah, jadi masing-masing punya peran kan? Peran satu mobil siapa? Jadi tergantung dengan keluarga. Ada yang kalau ibu yang kerja ya dominan ibu kan? Bapak nggak kerja dominan itu tergantung ya kan? Nah, itu. Nomor 8 kan? Faktor sosial. Dan nomor 9. Saya, Pak. Silakan langsung jawab. Oke, Seli Hamdawati, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sili Ramawati. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 9. Apa yang dimaksud dengan sikap? Sikap merupakan suatu ekspresi perasaan seseorang yang merefleksikan kesukaan atau ketidaksukaannya terhadap suatu objek. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sikap, tidak ada sikap ini. Sikap itu kalau kita bisa sikap itu ada 3 komponen. Ada namanya kondisi, ada kondisi itu ada afekti, ada namanya konatif. Kalau kondisi itu pendapat melalui pemikiran. Itu kondisi melalui pemikiran. Anda nonton iklan, kata iklan Pepsodent, ya kan? Anda nonton iklan Pepsodent, Anda nanti bagaimana penilaian Anda terhadap Pepsodent? Oh, produk itu bagus ya, gitu kan? Bagus Pepsodent. Ini kondisi Anda. Anda makan satu restoran, Anda makan, Anda nggak enak. Nggak enak itu namanya kondisi namanya. Mungkin Anda, kan? Kondisi. Nah, kalau Anda bilang tidak enak, berarti Anda punya kondisi negatif. Nah, kondisi negatif. Punya sikap negatif. Nah, hal kondisinya negatif. Nah, itu kan. Nah, kalau afeksi itu perasaan senang atau tidak senang, suka tidak suka itu
afeksi namanya. Cinta tidak cinta itu afeksi. Ya. Kalau cewek itu jelek, aku tidak cinta katanya. Tidak senang. Nah, itu berarti kondisi negatif, afeksi negatif kan. Kenapa tidak cinta? Jelek. Itu tidak ganteng. Itu kalau cewek itu tidak ganteng berarti itu kondisi negatif. Nah, sehingga cewek itu bilang tidak suka aku, tidak senang aku. Nah, itu berarti afeksi negatif. Nah, cowok itu tak ganteng. Gitu. Nah, itu afeksi namanya. Senang tidak senang, suka tidak suka, cinta tidak cinta, gitu kan? Itu namanya afeksi. Kalau konatif itu perbuatan, perilaku. Perbuatannya itu konatif namanya, konatif. Kalau Anda punya kondisi positif, afeksi positif, ya otomatis Anda pasti berbuat. Ya kan? Kalau kue itu enak, Anda suka, Anda beli tidak? Beli tidak? Ayo. Kalau kue itu enak, Anda suka, Anda beli tidak kira-kira? Beli. Beli, itu konatif kan? Kalau kue itu tidak enak, Anda tidak suka, Anda beli tidak? Tidak. Tidak. Kalau cowok itu kasar, Anda suka tidak? Cowok itu kasar, Anda suka tidak? Tidak. Tidak. Kalau tidak suka, Anda mau tidak dijodohkan? Anda mau tidak dijodohkan kalau tidak suka? Tidak mau. Nah, itu namanya sikap. Nah, jadi sikap itu juga bisa berpengaruh pada Anda membeli. Kalau Anda punya sikap negatif dalam suatu produk, Anda tidak akan beli. Kenapa? Sikap Anda negatif kan. Kalau bicara sikap itu di komponen kondisi, afeksi dan konatif itu. Nah, itu sikap ya. Kalau Anda punya sikap itu sikap tuh ya. Anda lihat, Anda suruh menilai tiga orang cowok itu beda-beda sikap Anda kan. Ada yang ngatakan 80, ada yang nilai 70 kan? Kan sikap Anda. Ada yang 100 gitu kan. Beda penilaian kan? Nah, itu persepsi. Itu kognisi, ya kan? Kognisi Anda gitu. Penting sikap. Jadi di sini pemasar itu harus bisa membentuk sikap positif, membentuk konsumen agar konsumen itu mempunyai sikap positif. Nah, kan ada produknya, gitu kan? Enggak? Ya kan? Kalau konsumen mempunyai sikap negatif pada produk akan dibeli, tidak laku produk itu. Kenapa? Konsumen punya sikap negatif. Ya kan? Kalau bicara soal sikap, kita apa yang kita bicarakan? 3 komponen tadi, ya kan? Satu sikap ya. Sikap itu mempunyai 3 komponen. Ada namanya kondisi, ada afeksi, dan ada konasi, itu kan konatif. Kita paham ya? Sikap Anda itu, Anda tiap hari kan punya sikap pasti kan? Itu Anda tidak sadar kan? Anda pernah ada dikasih sesuatu Anda nolak? Pernah ada? Pernah ada? Dikasih sesuatu Anda nolak? Pernah kan? Kenapa Anda nolak? Pasti Anda punya kondisi negatif kan? Kenapa Anda nolak? Bisa tidak suka, tidak bagus lah, enak lah, tidak cocok lah kan, apalah kan? Nah, itu berarti Anda punya kondisi negatif. Atau Anda tidak suka. Nggak suka aku. Jadi afeksi negatif sehingga Anda dikasih nolak, kan berarti negatif kan? Itu sikap Anda, gitu kan? Anda pernah dikasih barang Anda menerima? Pernah? Pernah enggak dikasih sesuatu Anda menerima? Pernah? Pernah. Nah, kenapa Anda menerima? Anda nilai kan? Suka. Kenapa Anda suka? Karena produknya bagus, ya kan? Nah, ya kan? Saya suka. Kalau Anda suka, ya terima gitu kan. Pernah Anda dijodohkan orang tua? Ayo, enggak ngaku demi. Pernah jodohkan enggak? Ada yang suruh dijodohkan enggak dengan orang tua nih? Hah? Ada yang suruh dijodohkan enggak? Kenapa tadi? Enggak ada yang ngaku dah, mana yang ngaku. Nah, rata tak nak mau enggak? Rata yakin tak mau dijodohkan kan? Walaupun cowok itu bagus, tapi anak muda tak berjodohkan kan? Kenapa? Itu karena faktor fisiologis kan? Nah, faktor psikologis itu yang mempengaruhi kan? Faktor sikap kan? Padahal cowok itu bagus, tapi anak-anak muda sekarang, kaum milenial kan mana mau dijodohkan? Ya, cari sendiri, tanya enggak? Ya kan? Cari sendiri. Orang itu lebih baik enggak? Tapi anak muda kan tak mau, cari sendiri lah anak muda ya kan? Anda milih, anak cari itu mana milih? Ada dan kan digunakan sikap Anda, kondisi Anda, afeksi Anda, dan konasi Anda. Jadi itulah dia faktor-faktor. Sama ya,
Sebab itu hidup itu bukan marketing. Jadi kita hidup itu tidak marketing itu tidak bisa pada kehidupan. Ya, dalam memilih pasangan juga tuh Anda harus melibatkan marketing, betul enggak? Ya kan? Ya kan? Anda pasti mencari sesuatu yang sesuai dengan Anda kan? Gitu. Marketing kan? Anda mencari teman itu ya, ada teman yang dapat memenuhi keinginan Anda kan? Kan marketing, konsep pemasaran kan? Jadi gunakan konsep pemasaran. Dalam memilih pasangan hidup itu juga bisa menggunakan konsep pemasaran. Ya kan? Produknya di mana, harganya di mana kan? Itu 4P itu udah boleh digunakan dalam memilih pasangan hidup kan? Nah itu, ya kan? Foto-foto apa Anda menerima cowok itu foto apa? Kan foto-foto itu ada foto psikologis, ada foto motivasi, ada foto sosial kan itu bisa berpengaruh pada Anda memilih pasangan hidup gitu kan? Tuh, itu marketing juga ada terlibat dalam memilih pasangan hidup nanti itu kan? Anda punya persepsi, ya kan? Punya pemikiran sehingga dalam persepsi Anda itu akan berpengaruh pada Anda nerima atau tidak mau, tidak nerima apa yang gitu kan? Itu. Ya, itu ya. Jadi itu namanya sikap. Ya, oke, nomor 11. Saya, Pak. Silakan. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidia dengan NIM 1201663 dari kelas 3 Angkatan Syariah. Ingin menjawab pertanyaan nomor 11 yaitu apa yang dimaksud dengan persepsi. Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi adalah memberikan makna pada stimulus inderawi atau sensory stimulus. Persepsi adalah proses pemahaman atau pemberian makna atas suatu informasi terhadap stimulus. Ya, itu persepsi kan. Jadi bukan apa panca indera. Ada stimulus kan. Anda kalau dalam membeli produk itu apakah melihat luarnya atau isinya? Isi. Mau keluar jelek tapi isi bagus Anda beli. Beli enggak? Tapi pada umumnya orang tuh nggak tahu ya kalau membeli satu produk itu. Mas. Nah, ya kan luarnya kan, banyak luarnya enggak. Sama Anda dalam membeli pasangan hidup Anda lihat luar atau dalam. Nah, yo. Posisi Anda nih kan. Anda tuh kalau bisa memilih calon nanti ini, nah, Anda melihat luarnya atau dalamnya? Atau dua-duanya? Ayo. Dua-duanya, Pak. Benar. Kalau cowok itu jerawatan banyak, mau enggak? Yo. Tapi baik artinya. Nah, cowok itu jerawatnya banyak, jerawat batu, wajah tak ganteng tapi hati baik. Anda mau enggak tuh? Yo. Ah. Lagu kan jawab kan? Ayo. Benar. Mau enggak? Baik artinya mati emas. Tapi bacanya wajah jerawatan, tak ganteng mau enggak? Ah, kan? Bingung cewek. Gimana? Mau enggak? Enggak, Pak. Kenapa enggak mau? Enggak mau ya, ya. Kenapa? Ratna enggak mau Ratna ya. Ratna yang gimana? Emang sih terutama tuh hati yang dilihat, tapi tuh ketampanan tuh menjadi salah satu, gak Pak? Elah, indah. Kayak cowok itu tampan tapi hati enggak bagus. Milih enggak? Yo, cowok itu tampan kayak Nabi Yusuf enggak? Tampan kayak Nabi Yusuf, tapi hati kurang berkenan. Anda milih enggak tuh? Pilih enggak kira-kira? Ayo. Nah, itulah. Jadi kita tuh kebanyakan tuh manusia itu kan memang milih luarannya kan, persepsi kan di luar kan ya. Wah bagus nih. Nah, belum tuh bagus. Satu yang bagus tuh bagus itu kan. Nah, itu kan. Nah, itu persepsi. Makanya kalau itu cara pandang manusia beda-beda ya. Enggak sama kan? Ya kan? Ada orang lihat cowok tuh bukan wajahnya bukan, ya kan? Ya, dari bentuk badannya kan. Bagus, kekar kan, enggak ya kan, enggak kekar nih kan, bagus kan. Ada gak itu mandang itu laki itu ketampanannya kan, ada gak itu beda kan, hak masing-masing. Ada juga cewek mana tuh dari sifat
perilakunya, kebaikannya kan gitu kan, pertanggungjawabannya gitu kan, itu persepsi namanya. Nah, kan sama Anda beli produk, ada banyak penjual menawarkan banyak produk tentang kulkas lah, banyak kulkas ditawarkan. Anda kan berpendapat kan mana yang bagus kulkas ini kan, benar enggak? Ya kan? Dari 10 kulkas dari 10 kulkas Anda suruh milih. Anda beli yang mana? Itu persepsi nanti kan. Anda ada unsur penilaian, Anda kan melihat kan lihat kulkas gimana, bagaimana desainnya, warnanya, modelnya. Itu stimulus kan, harganya kan, itu namanya stimulus tuh. Anda lihat sendiri lah, saya suka yang ini. Karena ini, nah, itulah itu namanya persepsi Anda kan. Sehingga persepsi positif itu akan berpengaruh pada apa nih ke pembelian Anda, gitu kan? Anda membeli itu persepsi Anda. Kalau Anda persepsi positif, Anda beli. Kalau persepsi negatif tidak beli, gitu kan? Nah, itu ya, paham nggak? Persepsi itu hampir sama dengan kognisi di pendekatan nih, ya. Kalau persepsi positif itu akan membentuk sikap positif, paham nggak? Ya kan? Persepsi itu sikap. Kalau Anda punya persepsi positif, kalau Anda persepsi positif, ya kan? Kalau persepsi Anda negatif, pasti Anda juga negatif. Ini apa ini saling berpengaruh. Sikap juga berpersepsi kan? Ya sama. Sikap berpersepsi atau juga bisa persepsi bersikap, boleh gitu kan? Dan sebagainya, ya. Nah, itu. Ada pertanyaan enggak? Silakan. Ini perilaku soalnya kita perilaku konsumen, jiwa konsumen kan. Kenapa Anda beli produk itu? Kenapa tidak beli? Ya, kan gitu kan? Dan sebagainya. Sama Anda dengan dosen juga ada yang tidak suka dosen, ada yang tidak suka, ada yang suka gitu kan. Itu persepsi Anda. Nah, gitu kan. Tidak suka tapi ikut kuliah kan terpaksa gitu kan. Karena tidak kuliah dapat nilai tidak lulus. Tidak bisa sarjana gitu kan, buat orang lain kan gitu. Oke. Ada pertanyaan? Tidak ada. Jadi nanti Anda ya kalau jadi pemasar harus memperhatikan perilaku konsumen ini. Kenapa mereka beli, kenapa kita beli. Terus Anda harus paham tentang perilaku mereka. Kalau tidak paham, Anda sulit nanti memenuhi keinginan mereka kan. Karena konsumen itu punya sikap yang berbeda, punya proses yang berbeda, dan banyak faktor yang mempengaruhi konsumen membeli produk Anda, ya kan? Ada faktor sosial, ada faktor keluarga dan sebagainya, ya kan? Banyak faktor tuh yang mempengaruhi konsumen beli kan. Tidak gampang jadi bisnis, tidak gampang ya, sulit ya kalau bisnis itu namanya. Karena harus belajar, sudah bisa belajar ilmunya kan, belajar ilmu pemasaran, belajar konsumen dan sebagainya kan, bisnis pelajari gitu. Oke, nomor berapa lagi? Saya Pak. Silakan. Saya Pak. Imelda mau silakan Imelda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Imelda Mauli. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 12. Bagaimana persepsi mempengaruhi perilaku konsumen dalam membeli suatu produk? Persepsi mempengaruhi perilaku konsumen dalam membeli suatu produk ialah karena persepsi memegang peranan penting dalam konsep menentukan posisi karena konsumen menafsirkan suatu produk atau merek melalui persepsi, di mana persepsi konsumen merupakan suatu proses yang dilalui seseorang dalam melakukan pilihan, penyusunan, dan penafsiran informasi guna mendapatkan arti atau keputusan. Di mana definisi tersebut dapat diketahui bahwa seseorang akan membeli dipengaruhi oleh persepsi terhadap situasi yang dihadapinya, di mana konsumen akan mempunyai persepsi terhadap produk, persepsi terhadap harga produk, dan segala hal yang berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan perusahaan. Misalnya, persepsi bahwa harga yang tinggi dari suatu produk perusahaan adalah cerminan dari kualitas produk yang tinggi. Sekian jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus jawabannya. Nah, coba siapa yang bisa jelaskan kayak contoh? Anda bercerita. Bagaimana persepsi Anda itu berpengaruh pada Anda membeli suatu produk? Bagaimana persepsi Anda itu berpengaruh pada Anda membeli produk? Coba bisa Anda bercerita dalam contoh. Contoh gimana? Anda bercerita nih, produk apa yang Anda beli, kenapa Anda beli, tapi yang pengaruh persepsi gitu. Tidak bisa. Anda beli produk apa, kenapa Anda beli,
karena harganya murah, kan itu kan, karena ini bagus, itu persjanda. Kan. Oke, nomor 12. Ada cok nomor 12? Sudah ke nomor 12. Nomor 13? Saya, Pak. Silakan. Dinda Yudastuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Dinda Yudastuti, NIM 120161115 dari kelas 3C Akuntansi Syariah. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 13, yaitu informasi apa saja yang bisa diperoleh dari perilaku konsumen. Yang pertama, keinginan konsumen untuk membeli. Dari studi ini, kamu bisa mendapatkan pemahaman tentang pengaruh kampanye terhadap konsumenmu. Kamu juga dapat memahami apakah kampanye tersebut dapat berpengaruh terhadap keputusan pembelinya atau tidak. Yang kedua, analisis. Melalui studi ini, kamu dapat memahami respon konsumen terhadap kampanye. Kamu juga bisa melakukan analisis respon konsumen terhadap brand secara keseluruhan melalui kampanye yang dilakukan. Yang ketiga, analisis sentimen. Melalui studi ini, kamu bisa memahami sentimen konsumen terhadap brand atau produkmu. Kamu juga bisa menganalisis bagaimana hal itu berpengaruh terhadap konsumen dalam berbagai bentuk demografi. Studi ini bermanfaat untuk produk development. Hal ini dikarenakan perilaku konsumen tidak hanya meliputi penggunaan produk serta motivasi untuk membelinya, namun juga meliputi ulasan dan feedback terhadap produk. Yang keempat, segmentasi pasar. Setiap orang memiliki motivasi yang berbeda-beda ketika melakukan pembelian. Terkait dengan itu, studi ini dapat membantumu menyusun segmentasi konsumen sesuai dengan kategori atau demografi tertentu. Hasil studi ini juga dapat digunakan untuk mengembangkan produk yang sesuai dengan kategori atau demografi tertentu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oke, nomor 14, silakan. Saya, Pak. Silakan. Oke, Yara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zara. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 14, yang mana pertanyaannya, jelaskan apa yang dimaksud dengan segmentasi, targeting, dan positioning. Yang pertama, segmentasi merupakan pengelompokan pasar menjadi kelompok-kelompok konsumen yang homogen, di mana tiap kelompok atau bagian dapat dipilih sebagai pasar yang dituju atau ditargetkan untuk pemasaran suatu produk. Yang kedua, targeting ialah tindakan menilai ketertarikan dan minat dari beragam segmen pasar, kemudian menentukan segmen pasar mana yang akan Anda jadikan sebagai target pasar. Target pasar dipahami sebagai kelompok yang dipilih oleh suatu bisnis untuk dijadikan sebagai calon pelanggan dengan melakukan penargetan dan segmentasi. Kemudian yang ketiga ada positioning, adalah upaya untuk menempatkan posisi produk dalam menghadapi persaingan. Pengembangan strategi pemasaran ini bertujuan untuk mempengaruhi tentang bagaimana suatu segmen pasar tertentu menilai produk maupun jasa ketika dibandingkan dalam kompetisi pasar. Sementara dalam menentukan posisi pasar, Anda harus menunjukkan bahwa produk bisa dibedakan dari kompetitornya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita sebagai pemasar harus mensegmentasi ya. Ada segmentasi berdasarkan demografi, ada geografi, ada berdasarkan manfaat, itu kan itu segmentasi. Maka kalau Anda misalnya ke department store yang toko pakaian itu segmentasi berdasarkan demografi, jenis kelamin, ya kan? Ada pria, ada wanita, ada anak-anak, ada remaja, ada sepatu, ada ukurannya kan, ada sepatu bayi, sepatu anak, itu demografi. Kalau disegmenkan supaya enak melayaninya, gitu kan, memenuhi keinginannya. Jadi kalau Anda tidak segmentasi, Anda bingung, ya, bingung Anda tuh melayani gimana, tidak disegmentasikan kan? Jadi segmentasi siapa target pasar Anda siapa? Oh saya buka toko pakaian ini targetnya itu remaja, ya kan, remaja kan? Remaja itu ada laki-laki atau wanita, remaja wanita. Nah, itu segmennya, gitu kan? Anda tanamkan produk Anda di benak konsumen itu posisinya, buat produk Anda tuh baik, enak,
dingin, sejuk, enak dipakai ya. Nah, itu namanya tuh positioning. Bagaimana menanamkan berada di benak konsumen, jadi kan itu positioning. Image-nya di mana, ya. Oke lah ya, untuk sementara Bapak cukup sekian. Semoga adanya cukup ya untuk lakukan cukup nih. Nanti ada video dikutkan ya sebenarnya ya jawabannya. Tapi itulah, Anda ingat bahwa dalam hal membeli sesuatu Anda banyak pengaruh, banyak pengaruh Anda enggak. Pertama faktor budaya, ya kan. Yang kedua faktor sosial, ya kan. Yang ketiga faktor kepribadian, yang keempat faktor psikologis, ya kan, gitu. Dan itu yang pengaruh Anda dalam membuat suatu produk. Dan nanti itu tidak bisa dihindarkan kan, tidak sadar ya. Anda tidak sadar tuh Anda beli ini kenapa tidak sadar. Anda kan beli ya gitu kan, tidak. Tapi sebenarnya itu ada faktor yang membuat Anda beli itu kan. Kalau kita kupas dari ilmunya, ada yang pengaruh itu. Kenapa Anda beli baju warna merah? Kenapa Anda beli baju warna biru? Kenapa Anda beli TV Sharp? Atau Toshiba? Itu ada faktor pengaruhnya kan. Kenapa Anda makan di restoran Sari Bento? Kenapa Anda makan di warteg? Itu ada pengaruhnya. Ada faktor-faktor yang Anda memilih satu produk itu, kayak gitu kan? Ya kan? Sama dengan nanti Anda membeli pasangan hidup. Juga banyak faktor yang mempengaruhi Anda kan? Bisa faktor budaya, bisa faktor sosial, bisa faktor psikologis, bisa ya itu ya faktor kepribadian itu ya bisa mempengaruhi Anda memilih pasangan hidup kan? Ada siap Anda, ada pasti Anda, gitu kan? Nah itu dia. Semoga ilmu apa yang Anda pelajari bagi ini dapat bermanfaat dan dapat nanti diterapkan kalau Anda di pebisnis. Nah, kan? Anda harus memahami perilaku konsumen. Perilaku konsumen itu berbeda-beda, tidak sama satu sama lain kan? Oke ya. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu, jaga kesehatan. Semoga sukses semuanya. Semoga semester depan bisa kuliah tatap muka, tidak terjun lagi, enggak? Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.